semuanya, kembali lagi bersama saya, Naudilia Penyalsya. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Apa itu IP address? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. IP address adalah alamat unik yang diberikan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Dengan menggunakan IP address, data dapat dikirimkan ke perangkat yang tepat ke jaringan internet. IP address terdiri dari angka-angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. IP address dibagi menjadi dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6, yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, karena IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6, kita tidak akan bahas IP versi 6 di sini. Sekarang kita akan bahas IP versi 4. IP versi 4 merupakan singkatan dari Internet Protocol versi 4. Ini adalah versi keempat dari protokol internet atau IP yang mengidentifikasi perangkat di jaringan melalui sistem pengalamatan. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke internet memerlukan alamat IPv4 yang memerlukan angka 32 bit yang direpresentasikan dalam format desimal dengan 4 set angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. Nah, dalam IP address juga ada yang namanya prefix. Dalam konteks jaringan komputer, prefix mengacu pada bagian dari alamat IP yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk menunjukkan alamat jaringan. Misalnya, dalam alamat IP 192.168.1.0, prefiksnya adalah 24. Artinya, 24 bit pertama dari alamat IP tersebut digunakan untuk menunjukkan alamat jaringan, sedangkan 8 bit terakhir digunakan untuk menunjukkan alamat host dalam jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Ini membantu dalam mengoptimalkan pengguna alamat IP dan meningkatkan keamanan dalam sebuah jaringan. Nah, subnetting itu jadi dibagi menjadi beberapa subnet. Yang pertama tuh ada total IP, ada subnet mask, ada IP network, ada IP broadcast, dan IP range. Jadi cara menghitung total IP itu adalah IPv4 atau 32 bit itu dikurangin dengan jumlah prefiksnya, kemudian nanti dipangkatkan. Nah, untuk subnet max rumusnya itu 256 dikurang dari hasil pangkat yang ada di total IP. Dan untuk yang ketiga ada IP network, itu awalnya adalah 0. Jadi perlu diingat juga, biasanya IP network itu adalah angka genap. Yang keempat ada IP broadcast. IP broadcast dikurangi 1 dari hasil pangkat yang di atas. Dan biasanya juga IP broadcast itu angkanya adalah ganjil. Nah, untuk IP range itu atau rentang itu adalah sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, di sini ada contoh subnetting. Contoh IP address itu adalah 192.168.1.1/24 atau prefix 24. Total IP, untuk menghitung total IP seperti sebelumnya, 32 bit dikurang dengan jumlah prefix. Jumlah prefiksnya adalah 24. Jadi 32 kurang 24 adalah 8. 2 pangkat 8, jadi 8-nya itu menjadi pangkat ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya, sekarang kita langsung masuk lagi ke subnet max. Nah, rumusnya itu 256 dikurang dari hasil pangkatan total IP. Jadi di sini hasil pangkatnya adalah 256. Jadi 256 dikurang 256 sama dengan 0. Jadi subnet max ini untuk mengisi angka paling akhir ya. Jadi kita 255.255.255.0. Nah, untuk IP network tetap 0. Di sini ada IP broadcast. IP broadcast 256 dikurang 1, jadi 255. Untuk IP range-nya adalah sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi sesudah 0 itu adalah 1, sebelum 255 itu adalah 254. Gimana? Udah ngerti? Kalau belum, kita coba contoh soal lainnya. Di sini ada IP address 192.168.5.1 prefix 26.
Total IP-nya 32 kurang 26 hasilnya adalah 6, 2 pangkat 6 karena hasilnya 6 sama dengan 64. Untuk subnet max-nya 256 dikurang 64 sama dengan 192. Jadi 255.255.255.255.192. Untuk IP networknya tetap 0. Untuk IP broadcast-nya 64 dikurang 1 jadi 63. Untuk IP range-nya jadinya 1 sampai 62. Masih belum ngerti? Nih, ada lagi. Kita punya IP address 10.10.10.50 prefix 27. Jadi total IP-nya 32 dikurang 27 sama dengan 5. Langsung kita pangkatkan jadi 2 pangkat 5 hasilnya 32. Untuk subnet max-nya 256 dikurang 32 sama dengan 224. Jadinya 255.255.255.224. IP networknya 0, IP broadcastnya 32 dikurang 1 jadi 31. Untuk IP range-nya 1 sampai 30. Nah, di sini karena jadi di sini karena hostnya itu cuma sampai, karena di sini di rentangnya cuma sampai 31 dan itu nggak masuk ke 50-nya ini ya teman-teman. Jadi kita harus yang namanya menggunakan block subnet. Apa itu block subnet? Block subnet adalah sekelompok alamat IP yang dibagi menjadi subjaringan yang lebih kecil dalam satu jaringan yang lebih besar. Jadi block subnet itu bisa dibilang lanjutannya ya teman-teman. Nah, lanjutannya itu untuk IP networknya itu jadi 31 ditambah 1 hasilnya adalah 32. 32 ditambah 32 hasilnya 64. Nah, 64 dikurang 1 hasilnya jadi 32. Jadi rentangnya itu adalah 33 sampai 62. Itu masuk ke rentang ya teman-teman. Kalau masih belum paham, jadi kita lanjut lagi ke yang satunya lagi. Di sini ada IP address 10.10.10.70.27. 32 kurang 27 5, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Subnet max-nya 256 dikurang 32 hasilnya 224. Jadi 255.255.255.224. Nah, IP networknya di sini jadi diteruskan ya teman-teman. Ini sama, jadi habis dari 32 ditambah lagi jadi 60. Jadi di sini 63 dari IP broadcast ditambahin 1 untuk ke IP networknya. Jadi 64. Nah, 64 itu ditambah dengan total IP yang ada di dari hasil pangkat yaitu 32. Jadi 64 tambah 32 itu adalah 96. Nah, untuk masuk ke IP broadcast harus dikurangi 1. Jadi 96. Jadi rentangnya itu adalah 64 sampai 95. Jadi gitu teman-teman. Oke, lanjut kita langsung ke pengenalan IP public dan IP private. Apa sih IP public? Jadi dengan menggunakan IP public, perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di luar jaringan lokal dan mengakses berbagai layanan dan sumber daya internet secara global. Contohnya ada IP Google yaitu 8.8.8. Jadi IP public itu bisa digunakan oleh semua orang. Sedangkan IP private, apa sih IP private? IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau jaringan pribadi yang tidak dapat diakses langsung melalui internet. Alamat IP private digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal dan tidak dapat digunakan untuk komunikasi langsung di internet. Jadi di sini kalau IP private itu cuma untuk satu device, maksudnya nggak bisa dipakai sama sembarangan orang gitu, karena masuknya lokal. Nah, di sini ada contohnya, ada kelas A, B, C. Kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B ada 172.1.16.0.0 sampai 172.168.
192.31.255.255. Ada kelas C juga 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, di sini juga saya akan memberikan konsep dari switch dan router. Konsep switch dan router. Jadi kalau switch itu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet, sedangkan router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi gitu teman-teman. Kalau belum ngerti, langsung aja ikutin prakteknya. Nah, untuk prakteknya kita langsung aja masuk Cisco, kita ambil 2 buah PC, kemudian kita pilih switch, kita hubungkan PC 0 dan PC 1 ke switch menggunakan kabel auto connect. Kemudian kita isi IP-nya 10.10.10.10. Untuk subnet max-nya 255.255.255.224. Yang kemudian yang kedua kita isi juga 10 PC 1. Untuk IP PC 1 kita isi 10.10.10.10.11. Subnet max-nya samakan dengan yang tadi 255.255.255.224. Ada kesalahan. Di sini saya copy dulu biar nanti langsung paste aja. Kemudian yang kedua kita ambil 3 buah PC. Kemudian kita ambil 1 switch. Kita hubungkan ketiga PC ini menggunakan kabel auto connect. Kita isi IP-nya 10.10.10.33. Subnet max-nya 255.255.224. PC 3 kita isi IP-nya 10.10.10.34. Subnet max-nya tinggal kita paste aja. Kemudian untuk PC 4 10.10.10.35. Kita hapus dulu. Nah, ini kita tuh buat beda segmen ya guys, beda blok subnet. Jadi IP-nya dipisah. Kemudian kita ambil router, kita hubungkan menggunakan kabel auto connect ke switch-nya. Kemudian kita pilih config, kita pilih fast ethernet 0/0. Untuk port statusnya kita klik on untuk menyalakan agar hijau ya teman-teman. Jangan lupa ke fast ethernet 0/1 juga, jadi di on kan biar hijau. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Untuk fast ethernet 0/0 adalah 10.10.10.1. Subnet max-nya sama. Dan untuk yang fast ethernet 0/1
0/1 adalah 10.10.10.33. Samakan subnet masknya. Nah, IP yang tadi tuh digunakan sebagai gateway ya teman-teman. Ini kita isi PC2 karena tadi nggak boleh bentrok ya guys. Jadi sekarang kita isi jadi 36. 10.10.10.36. Jadi nggak bentrok sama yang gateway tadi guys, yang di router. Sekarang kita coba ping. Kita ping ke PC0. TTL ya guys, berarti sudah terhubung. Oh enggak, belum guys. Jadi ini kita masih manggil PC kita sendiri. Maaf. Nah, di sini kita masih RTO ya, kalau bisa kita coba panggil ke PC seberang kita. Jadi sekarang itu kita harus isi gateway-nya juga. Untuk PC2 kita isi gateway-nya 10.10.10.33. Begitu juga di PC3 dan PC4 karena menggunakan gateway-nya sama ya guys. Nah, untuk PC0 dan PC1 kita isi gateway-nya 10.10.10.1. Kita coba panggil. Di sini masih RTO. Oke, udah TTL guys. Kita coba sekali lagi. Dan hasilnya TTL. Kita panggil dari PC0 ke PC3. Kita coba juga dari PC3. Kita panggil. Kita panggil PC1. Di sini masih RTO. Oke, kita coba sekali lagi. TTL ya guys. Berarti udah selesai. Gitu guys. Oke, sekian dan terima kasih.